Bang Tata, mungkin bisa dijelasin sibukan sekarang seperti apa sih Bang? Kesibukan sekarang tuh ya gini-gini aja. Semenjak Ah. COVID kemarin tuh saya banyak vakumnya sebenarnya dari dunia entertain. Tapi ya ibu saya juga lagi sakit, ngurusin orang tua juga. Dan apa namanya, baru mulai comeback lagi 2024 ini dengan beberapa artis yang saya pegang seperti Diana di Starlight, ada Shinta Bahir, Anda Prosuma, Bang Oji Saputra juga masih tetap ya, dan sampai detik ini. Nah, saya ya maksudnya gini, ingin membuat terobosan baru di 2024. Kita tetap semangat dalam dunia entertain, maju terus pantang mundur, ya kan? Jangan pernah menyerah, karena apa? Jangan sampai dunia entertain ini mati, gitu loh. Jangan sampai dunia entertain ini redup. Jadi kita tetap harus semangat, tetap memikirkan konsep-konsep yang bagus untuk artis-artis kedepannya, baik yang baru ataupun yang sudah senior, untuk bisa di rebound dengan konsep yang baru untuk 2024. Untuk sekarang lebih susah kah atau lebih mudah atau seperti apa Bang? Apa ya? Lebih susah, lebih mudah atau seperti apa? Susah sih pasti ya. Semua masyarakat, nggak kita aja, nggak saya aja, semua masyarakat lagi mengalami resesi yang cukup berat, ya kan? Tapi namanya semangat dalam dunia entertain itu tuh ada dalam diri kita. Mau itu apapun yang kita tetap harus lakukan, gitu loh. Bersabar, bersyukur, dan selalu saya usaha gitu loh. Apapun ya, namanya susah. Saya dari kecil juga pernah merasa hidup susah kan. Jadi ya nggak kaget juga kalau jadi susah sekarang gitu loh. Tapi yang penting saya bersyukur dikasih kesehatan. Kita masih bisa menikmati dunia ini dengan indah, dengan kita sehat, kita bisa beraktivitas gitu. Jadi ya bersyukur itu nomor satu lah, satu. Bang Tata, mungkin tadi sempat bilang kalau ibunda lagi sakit. Suatu cobaan juga itu? Sebenarnya nggak ada cobaan dalam dunia ini. Allah tuh tidak pernah memberi cobaan ke manusia ya. Cuman ini memang sudah jalannya. Ya, orang tua saya sakit itu sudah 3 tahun, dan ya dimanapun semasih orang tua kita ada, itu adalah suatu kebahagiaan ya. Kebahagiaan buat kita, dan itu semangat buat kita gimana dengan cara apapun kita berusaha untuk mencari untuk membahagiakan orang tua, apalagi ibu saya ini kan. Ibu itu nomor satu ya. Jadi ya saya tetap jalankan. Mau itu saya harus mengalami suatu cercaan orang, hinaan orang, ataupun tidak dibantu orang atau apa, tapi saya yakin Allah tuh pasti akan bantu. Banyak teman-teman saya juga memberikan dukungan ke saya juga. Alhamdulillah, artis-artis saya juga mensupport seperti Diana di Shinta Bahir, Bang Ozi ya terutama, mensupport saya, mendukung saya walaupun dalam keadaan saya lagi susah pun mereka membantu saya. Yang penting kitanya Tata tetap semangat. Tata itu tetap menjadi, karena Tata leader. Jadi kita tetap saling, walaupun kita senang, susah, kita bersama kayak sahabat-sahabat saya juga membicarakan, kita nggak perlu orang tahu juga kita susah gitu loh. Tapi yang penting kita tetap ada, kita tetap berusaha, dan kita harus tetap yakin kepada Allah. Karena Allah yang memberikan semua. Bang, punten, maaf Bang. Dengan kondisi ibu mungkin yang menjadi suatu alasan lo taubat dulu ya Bang ya? Atau seperti apa Bang? Sebenarnya gini ya, perubahan dalam hidup saya ini dari 2017 ya. Karena selain faktor usia juga, emang saya juga sudah mengalami fase yang cukup puas dalam kehidupan, dalam dunia entertain, dalam dunia gila-gila saya gitu ya. Tapi Masya Allah ya, banyak orang menerima saya, kayak sahabat ketua-ketua umum yang kayak Bang Diano apa segala macam itu, mereka Tata bagus kayak gitu. Jadi Kobusher pun senang banget saya begini. Kemarin ketemu Raffi Ahmad pun bilang, aduh Tata, gue ya salut dengan lu sudah sekian tahun tetap seperti ini keren, kata ini keren. Ya mereka puas gitu loh, maksudnya senang gitu dengan kondisi saya. Ya inilah kodrat saya gitu loh. Kita bangga, walaupun saya nggak pernah memakai makeup ataupun apa ya, saya di belakang layar orang mau bilang saya sekarang tua, jelek, ya saya bersyukur aja. Saya menikmati ini dengan happy. Masalah saya senang dengan kondisi saat ini gitu loh. Toh saya sudah pernah merasakan dulu yang dunia gila-gila itu, ya puas lah. Dan itu kan hanya bagian dari gimmick-gimmick entertain yang saya jalani gitu loh. Dan saat ini saya merasa bangga, oh ternyata saya mampu ya, sudah hampir 7 tahunan seperti ini dengan rambut pendek,
muka ya lecek begini ya, dari pagi nih, dari jam 6 pagi ketemu jam 11 malam begini, saya belum mandi, saya bangga. Dulu kan nggak bisa, harus keren, harus wangi. Tapi sekarang ya sudahlah, memang kodrat laki-laki kan seperti ini, cuek aja ya kan, banyak parfum biar wangi ya kan. Artinya sudah mantep Bang, nggak ada goyang-goyang lagi. Gak ada, kecuali kalau saya ditawarin dalam sebuah adegan film atau Oke. ya, permintaan media entertain, mungkin saya akan melihat, tapi dengan tetap konsep yang kalau bisa jangan lah ya. Ya saya dalam kesehariannya saya bersaja seperti ini, saya sudah senang, sudah saya cukup kok. Mau saya hidup saya sederhana saat ini, saya bangga. Tapi saya tetap semangat, walaupun usia saya sudah hampir 50 tahun, ya. Tapi saya dikelilingi oleh orang-orang yang banyak mendukung, terutama artis-artis saya ini kayak Sinta Bahir, Diana Di, Bang Oji, Anita, wah termasuk anak-anak lama ya seperti Boy Hamzah, Andi Soraya, mereka tuh tetap bersahabat solid sama saya, senang dengan perubahan saya seperti ini. Ya Masya Allah, semoga ini tetap kedepannya saya bisa menjaga dan tetap istiqomah. Bang, mungkin boleh bagi dong gimana sih pengalaman ketika udah the real menjadi laki-laki? Saya merasa lebih bahagia karena kodrat kita adalah kita sebagai diciptakan sebagai laki-laki. Saya banyak melihat entertain sekarang sudah makin tidak tentu arah ya, terlalu lepas gitu loh. Saya bukan tidak mengejas mereka juga, tapi kalau bisa dikurang-kurangin. Karena kita ini orang Indonesia, kita tinggal di adat ketimuran kita ini cukup kental gitu loh. Banyak yang harus kita hargai, kita hormati, dan ya kita harus tahu diri gitu loh. Kita ini adalah laki-laki. Walaupun itu apalagi untuk public figure ya, kita harus bisa menjaga dan menyeimbangkan lah. Jangan terlihat banget gitu loh. Kalau di luaran terserah, saya nggak urusan juga dengan urusan orang gitu loh. Tapi sebisa mungkin mengedukasikan ke orang itu kan kita harus dengan benar gitu loh. Jangan sampai kita juga, ya saya bukan berarti saya benar ya. Saya nggak mau juga di luar sana, wah sok munafik atau apa, tidak. Tapi dikurang-kurangilah dandanannya. Boleh centil tuh boleh, tapi ya kodrat kita laki-laki, ya kita harus berpakaian kayak laki-laki. Dandan kita ya kayak laki-laki, ya itu saya pikir nggak mengurangin orang yang suka sama kita kok nanti. Pasti yakin banyak naksir kok. Mungkin ya kita tidak terlalu lebay gitu loh. Kita lebih natural, itu lebih baik. Bang, artinya juga lebih inget sama yang namanya kematian nggak sih Bang, atau seperti apa? Kematian itu pasti ya. Saya paling takut dengan namanya kematian, tapi saya juga harus siap dengan namanya kematian karena itu adalah pasti. Dalam hidup ini maupun kita lahir, kita hidup, kita mati, itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi ada masanya kita tidak boleh terlalu kalau kata Bang Roma Irama, tidak boleh terlalu ya kan? Ya dikurang-kurangi. Kita ingat kalau bahwa kita di dunia ini tidak akan selamanya gitu. Dan untuk teman-teman di luar sana atau siapapun, nggak apa-apa, wujudkan ekspresinya, berkarya dengan positif. Tunjukkan bakatmu tapi bukan melampaui batas. Karena kita harus tahu juga bahwa ini tidak semuanya akan menjadi kesukaan orang gitu loh. Dengan kita berbuat sesuatu yang gila itu orang belum tidak suka. Ternyata kita orang mungkin suka, mental kita juga rusak karena bukan kodrat kita. Jadi lebih baik hidupku apa adanya, menerima kodrat yang diberikan Allah itu seperti ini, ya kita jalankan seperti ini. Dan bukan saya sok merasa gak tua, enggak juga, saya masih pakai baju kaos. Jiwa muda tuh harus ya, karena kita kok jiwa muda itu semangat gitu. Dan ya semoga Allah juga memberikan yang terbaik buat saya, pasangan yang terbaik buat saya, diberikan juga kesempatan untuk bisa ada orang yang menyayangi saya dan mencintai saya. Selain keluarga, selain ibu saya ya terutama ya, Bang Oji, abang saya yang selalu mendukung saya, senang dengan saya seperti itu. Bang, cara lo pribadi mempersiapkan kematian mungkin apa Bang? Ibadah, berkelakuan baik, dan saya harus berpositif thinking, tidak mengurangi gibah. Saya sangat mengurangi sekali sesuatu yang membangkitkan orang marah misalnya. Dulu kan
saya posting apa haters banyak ya kan. Ternyata itu tidak baik gitu loh. Tidak baik buat diri kita. Buat apa kita terkenal, dikenal orang, dicaci tapi dengan cara kita dihina orang, dicaci orang. Itu kan nggak baik buat kita. Jadi lebih baik saya seperti ini, saya bisa merenung, mengintrospeksi diri saya bisa mengetahui, oh ini salah saya banyak. Saya harus mengurangi semua kehidupan yang dunia ini. Mungkin ya saya masih suka dunia kayak live music apa saya masih suka itu hiburan buat saya. Tapi saya lebih banyak mengurangi. Karena apa? Saya menjaga kesehatan saya terutama yang paling penting. Karena usia nggak bisa bohong. Tapi ada penyesalan bang dulu bang? Nggak ada. Saya nggak pernah menyesal dengan apa yang pernah saya lakukan dulu karena itu sudah berlalu dan saya juga sudah melupakan itu dan saya bersyukur. Kalau nggak gitu saya tidak belajar. Di saat saya umur semateng ini saya nggak belajar dari apa kelakuan buruk yang pernah saya lakukan dulu. Jadi itu pelajaran buat kita. Jadi saya nggak perlu menyesal. Saya tidak berbuat jahat ke orang. Saya tidak pernah istilahnya menipu orang, menyakiti orang. Saya tidak membunuh orang. Saya juga tidak banyak hal yang saya lakukan lebih positif. Tapi ya semoga kedepannya saya dengan seperti ini juga saya lebih menjaga untuk lebih baik. Dan nggak ada kata terlambat juga buat lo ya bang ya? Semuanya nggak ada kata terlambat karena semua ini sudah jalannya ya. Fase kehidupan kita nggak tahu kedepannya kita sehari, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Allah mengasih kita umur panjang, masya Allah, alhamdulillah sehat. Besok kita pun diambil ya sudah memang takdirnya. Jadi kita nggak perlu menyesali. Yang penting kedepannya adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, taat beribadah, tahu mana salah, mana benar, mana yang harus kita jalankan sesuai norma-norma agama yang baik, dan mana yang bisa kita tinggalkan, mana yang tidak. Terakhir bang, apa yang mau lo sampaikan ke pemirsa? Ke pemirsa, terima kasih atas doanya. Saya bersyukur kalian. Kalau memang saya ada salah-salah, kurang-kurangnya saya di mata kalian, tolong ingatkan saya. Saya lebih senang diingatkan. Tapi kalau saya ada yang baiknya, ya udah masya Allah, tolong didoakan lebih baik gitu ya. Tapi kalau saya ada yang berbuat kesalahan di dalam dunia entertain, ya dimaklum-maklumin, diingatkan nggak apa? Saya senang kok diingatkan. Karena kita manusia pun perlu introspeksi diri kita untuk lebih baik.